Halo Gunners, selamat hari Jumat. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik, seperti pergeseran peran striker Arsenal, evaluasi kontroversi VAR saat lawan Everton, fase menantang yang dihadapi Ethan Nwaneri, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai. Come on you Gunners! Arteta sorot karakter Arsenal di laga besar. Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah Arsenal menutup tahun dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Aston Villa dan tetap memimpin klasemen Liga Inggris. Arteta menekankan bahwa laga ini bukan pertandingan mudah. Arsenal menghadapi tim dengan 11 kemenangan beruntun, jadwal padat, dan waktu persiapan yang terbatas. Namun tim tetap menunjukkan determinasi, dominasi, dan keinginan kuat untuk terus menambah gol. Ia menilai peningkatan paling terasa datang di babak kedua. Arsenal tampil lebih berani, lebih tajam, dan mampu memanfaatkan momen penting dengan kualitas yang tepat untuk memastikan hasil besar. Sorotan khusus juga diberikan kepada dua pemain Brasil yang baru kembali. Big Gabi langsung memberi dampak lewat gol pembuka dari situasi bola mati, sementara Gabriel Jesus menutup laga dengan gol indah setelah absen panjang karena cedera. Arteta memuji mental, persiapan, dan profesionalisme keduanya. Menurutnya, tampil solid melawan lawan skuad Villa sambil langsung memberi kontribusi bukan hal mudah, dan itu menunjukkan karakter tim yang sedang tumbuh kuat. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena diraih di hadapan dukungan penuh supporter. Arteta pun berterima kasih kepada para Gunners, sambil menegaskan bahwa perjalanan musim ini masih panjang dan tantangan besar sudah menanti di depan. Emery nilai kekalahan dari sisi berbeda. Unai Emery tetap menunjukkan sikap tenang dan penuh kebanggaan meski Aston Villa harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 4-1 di Emirates Stadium. Emery menilai timnya tampil sangat baik di babak pertama dan mampu bersaing secara seimbang. Menurutnya, perubahan situasi di babak kedua, termasuk cedera Amadou Onana, membuat struktur permainan Villa terganggu dan sulit menjaga keseimbangan di lini tengah. Ia mengakui Arsenal memanfaatkan momen tersebut dengan sangat efektif. Gol kedua menjadi titik yang membuat laga semakin berat, meski Villa tetap berusaha menekan dan bahkan sempat mencetak 1 gol balasan. Meski kalah, Emery menekankan rasa bangganya terhadap perjalanan tim sejauh ini. Dengan posisi ketiga di klasemen dan raihan poin yang solid, ia melihat Villa masih berada di jalur yang tepat untuk bersaing di level atas. Emery juga menyoroti debut positif beberapa pemain muda dan memuji mental bertarung skuadnya yang tidak menyerah hingga akhir laga. Baginya, kekalahan ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses di liga yang ia sebut sebagai yang paling kompetitif di dunia. Menjelang laga berikutnya, Emery menegaskan fokus Villa adalah menjaga konsistensi, tetap ambisius, dan terus melangkah bersama dukungan supporter demi menutup musim dengan hasil maksimal. Merson klaim Arsenal perkuat gelar Liga Inggris. Arsenal semakin mempertegas posisi mereka di puncak persaingan Liga Inggris setelah kemenangan telak 4-1 atas Aston Villa di Emirates Stadium. Penampilan dominan ini langsung mendapat sorotan dari Paul Merson. Ia menyebut performa Arsenal sebagai pernyataan besar, bahkan menilai sulit melihat siapa yang mampu menghentikan langkah tim asuhan Mikel Arteta musim ini. Merson menyoroti 30 menit di babak kedua sebagai momen kunci. Menurutnya, Arsenal benar-benar menekan Villa tanpa henti dan membuat lawan yang sedang dalam tren kemenangan terlihat biasa saja. Kemenangan ini juga terasa semakin signifikan karena Arsenal kini unggul 4 poin di puncak klasemen. Situasi tersebut otomatis menambah tekanan bagi Manchester City yang baru saja ditahan imbang oleh Sunderland. Merson menekankan bagaimana Arsenal mampu mengendalikan pertandingan dengan sangat meyakinkan. Ia menilai tim bermain dengan agresivitas tinggi, memanfaatkan setiap peluang, dan memperlihatkan kualitas konsisten yang membuat lawan kesulitan menahan tekanan. Dengan jadwal kandang yang menguntungkan dan konsistensi yang terus terjaga, Arsenal kini berada di posisi terdepan untuk menuntaskan musim dengan sesuatu yang sangat spesial. Peta striker Arsenal mulai bergeser.
Perdebatan soal lini depan Arsenal kembali menghangat. Jamie Carragher menilai Victor Gyökeres tak lagi ideal untuk mengisi posisi starter, terutama setelah Gabriel Jesus kembali tersedia dan menunjukkan pengaruh instan. Gyökeres memang didatangkan dengan ekspektasi besar sebagai solusi jangka panjang. Namun kontribusinya di Liga Inggris dinilai belum maksimal. Meski sudah mencetak 7 gol di semua kompetisi, Carragher melihat performanya masih kurang halus, terutama dalam momen krusial saat menghadapi lawan kuat. Sebaliknya, kehadiran Gabriel Jesus langsung memberi dampak nyata. Masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Aston Villa, penyerang asal Brasil itu mencetak gol hanya 1 menit setelah menginjakan kaki di lapangan. Momen tersebut dianggap memperlihatkan insting, ketenangan, dan pengalaman di level tertinggi. Situasi semakin menarik dengan kembalinya Kai Havertz ke dalam skuad. Carragher meyakini Jesus dan Havertz menawarkan fleksibilitas, kecerdasan membaca ruang, serta kualitas permainan yang lebih menyatu dengan kebutuhan Arsenal saat ini. Dengan kedalaman skuad yang semakin lengkap, persaingan di lini depan kian terasa. Posisi starter tak lagi aman, dan setiap kesempatan kini menjadi ujian nyata bagi para penyerang Arsenal. Keputusan wasit laga Arsenal dievaluasi. Panel penilai insiden pertandingan Liga Inggris memberikan evaluasi ulang terhadap laga Arsenal melawan Everton yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk The Gunners. Dalam penilaian tersebut, Everton dinyatakan seharusnya mendapatkan penalti di babak kedua setelah insiden antara William Saliba dan Tierno Berry di dalam kotak penalti. Keputusan wasit di lapangan untuk melanjutkan permainan dinilai tidak tepat melalui hasil voting 3-2. Panel juga menilai bahwa asisten wasit video seharusnya meminta wasit utama meninjau ulang kejadian tersebut di monitor. Mayoritas anggota menilai terdapat kontak tanpa sentuhan bola yang memenuhi unsur pelanggaran. Meski demikian, sebagian panel mendukung keputusan awal dengan alasan kontak dianggap tidak cukup kuat dan reaksi pemain Everton dinilai terlambat. Hal ini memperlihatkan betapa tipisnya perbedaan sudut pandang dalam situasi krusial. Kasus ini kembali menyoroti konsistensi pengambilan keputusan wasit di Liga Inggris, terutama ketika insiden serupa di pertandingan lain pada pekan yang sama justru berujung penalti. Bagi Arsenal, hasil pertandingan tetap tidak berubah. Namun evaluasi resmi ini menegaskan bahwa pembahasan soal wasit dan VAR masih menjadi bagian penting dari dinamika kompetisi. Dampak terbatasnya menit main bagi Nwaneri. Ethan Nwaneri kembali menjadi sorotan setelah tidak masuk skuad Arsenal saat menghadapi Aston Villa. Meski The Gunners meraih kemenangan, gelandang berusia 18 tahun itu harus menyaksikan laga dari luar lapangan, menandai fase sulit dalam perjalanannya musim ini. Absennya Nwaneri karena ketatnya persaingan di skuad Arsenal. Kehadiran pemain seperti Martin Odegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze, hingga kembalinya Kai Havertz dari cedera membuat kesempatan bermain bagi pemain muda semakin terbatas, terutama di laga besar. Musim lalu, Nwaneri sempat mendapat ruang untuk berkembang dan mencatat kontribusi di Premier League. Namun musim ini, perannya jauh lebih terbatas, menjadi tantangan tersendiri bagi pemain yang dikenal memiliki teknik dan visi bermain matang di usia muda. Minimnya menit bermain tentu berdampak pada ritme permainan. Meski tetap berlatih bersama tim utama, pengalaman tampil di pertandingan kompetitif tetap menjadi faktor penting dalam proses perkembangannya. Arsenal sendiri masih melihat Nwaneri sebagai aset jangka panjang. Fase ini pun menjadi ujian bagi sang pemain muda untuk menjaga fokus, bersabar, dan siap memanfaatkan kesempatan saat kepercayaan kembali datang. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.